Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersalat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 138. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasihku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Jika sementara kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh pimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya senang kita dapat bertemu lagi dalam acara doa keluarga GKI Delima. Saat ini kita ada dalam minggu Prapaskah. Besok kita akan memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Dan pada pertengahan April kita akan merayakan Paskah. Saudara-saudara, menjelang minggu Prapaskah ketiga ini, saya mengajak kita semua merenungkan tema berlomba dengan tekun. Firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai murid-murid Kristus, kita menyadari bahwa perjalanan mengikut Tuhan tidak selalu merupakan perjalanan yang mudah. Ada kalanya kita mengalami berbagai permasalahan, kesulitan, bahkan tekanan yang berat dalam perjalanan mengikut Tuhan. Pengalaman demi pengalaman yang berat bisa membuat kita merasa lelah. Atau ada juga beberapa orang yang merasa sudah hampir putus asa. Saudara-saudara, bacaan dari kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita bahwa sebagai seorang murid Kristus, kita dipanggil untuk memiliki ketekunan. Perjalanan hidup yang kita alami bisa berbagai macam. Ada saat senang, ada saat susah, ada saat lancar, ada saat banyak halangan. Tapi apapun yang kita alami, kita harus tetap bertekun. Dan kitab Ibrani menggambarkan hidup ini seperti sebuah perlombaan. Ya, saudara pernah berlomba? Kalau berlomba, kita harus berjuang, kan? Karena dalam perlombaan selalu terdapat dua pilihan. Menang atau kalah. Biasanya menang atau kalah memang diidentikan dengan cepat atau lambat. Seseorang yang paling cepat dibandingkan dengan yang lainnya, itu yang dianggap sebagai pemenang. Tetapi konteks perlombaan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 tidak menyoroti kecepatannya untuk sampai garis finish. Melainkan menyoroti sebuah perlombaan di mana setiap orang mengalami tantangan yang berbeda-beda, tetapi harus berjalan sampai selesai. Bagaimana bisa berjalan sampai selesai? Dikatakan masing-masing orang harus tekun, harus fokus, harus konsisten, harus melepaskan yang tidak perlu supaya ringan, dan tentunya harus sabar untuk mencapai garis akhir. Tahukah saudara akan kisah John Stephen Akhwari? Ketika pada tahun 1968 Meksiko menjadi tuan rumah Olimpiade ke-19, negara Tanzania mengirim atlet lari yang bernama John Stephen Akhwari ke Meksiko untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Lomba lari maraton saat itu berlangsung seperti biasa sebagaimana mestinya. Tibalah saat sang juara, yaitu atlet dari Ethiopia bernama Mamo Walde, sampai ke garis finish. Sorak-sorai penonton bergemuruh dan para wartawan meliput momen tersebut dengan kilatan blitz kamera yang meriah.
Tidak lama atlet lain pun menyusul sang juara. Lalu segera dilaksanakan prosesi pengalungan medali pada sang juara 1, 2, dan 3. Saudara-saudara. Sesaat setelah perayaan selesai dan para penonton hendak meninggalkan stadion, tiba-tiba dari pengeras suara terdengar pengumuman bahwa perlombaan belum selesai. Sebab masih ada 1 orang atlet yang akan memasuki stadion. Seketika gemuruh tepuk tangan dari penonton membahana melebihi gemuruh saat prosesi pengalungan medali. Para penonton memberikan standing ovation sebagai bentuk takjub dan hormat saat atlet lari maraton dengan nomor 36 mulai memasuki stadion. Atlet tersebut ialah John Stephen Akhwari. Ia menjadi pelari terakhir yang sanggup menyelesaikan lomba lari maraton berjarak 42 km. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan itu. Ternyata dalam perjalanan Akhwari mencapai garis finish, ia terjatuh dan mengalami lepas engsel pada lututnya. Saat itu para panitia telah menyarankan agar ia mengundurkan diri sebab keadaannya sudah parah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perlombaan. Tapi Akhwari bersikukuh untuk tetap menyelesaikan perlombaan. Sambil merasakan nyeri yang luar biasa, Akhwari berjuang untuk berlari, untuk mencapai tujuannya. Di tengah-tengah perjuangan dan rasa sakitnya, ia pun melihat 11 atlet lainnya memilih menyerah. Namun itu tidak membuat ia tergoda untuk menyerah. Langkahnya memang tidak mulus lagi. Bahkan sempat terhenti saat memasuki pintu stadion. Seketika ia tampak meringis menahan sakit, tapi tekadnya sungguh mengalahkan segalanya. Dengan kaki terbebat perban, ia menuju garis finish. Setelah usai, Akhwari diwawancarai dan ditanya oleh wartawan, mengapa ia terus bertekad untuk berlari? Akhwari menjawab dalam bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan, negara saya tidak mengirim saya 7.000 mil ke Mexico City hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikannya. Luar biasa bukan saudara-saudara? Akhwari tidak ingin mengecewakan negara dan seluruh rakyat Tanzania. Negaranya tidak mengirimkan untuk hanya memulai lomba lari maraton tersebut, tapi juga untuk mengakhirinya. Ia tahu beban apa yang diletakkan di pundaknya, dan ia mau bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena ketekunan dan kesabarannya itu, Akhwari tercatat dalam sejarah sebagai pelari berhati baja, kukuh bagaikan karang di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara, berkaca dari kisah John Stephen Akhwari, apakah kita juga sudah menjalani perlombaan iman dengan tekun? Mungkin saat ini kita lagi kelelahan atau ada masalah, dalam tanda kutip mengalami cedera atau ada tantangan lain. Jangan menyerah, saudara. Mari terus berjuang untuk menyelesaikan perlombaan yang menjadi kewajiban kita. Kita selesaikan dengan baik. Lantas bagaimana agar kita tekun menyelesaikan perlombaan ini? Ibrani 12 menjelaskan dalam 3 bagian. Pertama, supaya kita tekun menyelesaikan perlombaan. Ayat 1a mengatakan kita harus menyadari bahwa kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya, sudah ada bahkan amat banyak orang pendahulu iman yang telah menyelesaikan pertandingannya dan meraih kemenangan. Kita bisa belajar dari perlombaan yang dialami oleh Rasul Petrus, di mana tengah perjalanan ia sempat menyangkal Yesus, tapi kemudian dia bertekun lagi. Dan ada banyak contoh lainnya. Mereka yang punya
cita-cita untuk melakukan sesuatu, tapi tidak mudah. Pada zaman sekarang, ya kita mengingat Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan hak asasi para kulit hitam di Amerika Serikat, atau Mother Teresa yang berjuang melawan kemiskinan dan penderitaan di India. Terlepas dari semua tantangan yang mereka alami, mereka berjuang sampai akhir, berlomba dengan tekun. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa tekun menyelesaikan perlombaan, dalam ayat 1b dikatakan, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita. Kita tahu seorang pelari, kalau berlomba, nggak ada ya yang sambil bawa ransel, pakai sepatu bot, pasti akan memperingan ya, yang bisa diperingan. Demikian juga dalam kehidupan kita ya, jangan membawa beban yang tidak perlu. Lepaskan semuanya itu. Tuhan Yesus memang juga sudah memanggil, marilah kepadaku ya, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu ya, buat menjadi ringan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, untuk kita tekun menyelesaikan perlombaan, maka pada ayat 2 dikatakan, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yesus yang adalah Raja kita yang telah menang. Dialah yang menjadi teladan kita. Kepada Dialah kita beriman dengan sungguh-sungguh. Kiranya dalam minggu-minggu Prapaskah 2022 ini, kita dibawa untuk memiliki mata yang selalu memandang Yesus, bertekun meneladaninya hingga mencapai garis akhir. Saya berdoa kiranya perjuangan dan teladan Kristus dalam penderitaan, kematian, dan Ia yang telah bangkit dan kuasanya, kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk dalam situasi kita saat ini yang mungkin kita rasakan tidak mudah, tapi kita mau terus bertekun mencapai garis akhir dalam perlombaan kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita satukan hati dan pikiran untuk doa syafaat kali ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu kali ini mengucap syukur karena hari ini telah diingatkan melalui firman Tuhan dari Ibrani 12, 1 dan 2 yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika. Bapa di dalam surga, kami diingatkan untuk tetap tekun memikul salib, tidak mudah menyerah, karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus, 2 tahun sudah pandemi berjalan di negeri kami, dan sekarang kami melihat ada kemajuan keberhasilan. Kiranya Tuhan menjawab doa kami melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk gereja-gereja-Mu di Indonesia, sehingga PPKM sudah turun level 3 menjadi 2. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur anak-anak boleh sekolah bertatap muka dengan guru dan teman-temannya, menambah gairah untuk mereka semangat belajar. Bapa, kami juga melihat bahwa perjalanan domestik maupun internasional sudah terbuka lebih longgar dari biasanya yang diperketat dengan aturan-aturan banyak sekali.
ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi akan terbuka. Tuhan, biarlah kita akan terus berdoa dan berusaha agar pandemi semakin hari semakin menghilang dan berganti dengan endemi, di mana kami boleh berharap tidak akan lama lagi hidup kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia yang sedang berlangsung sampai hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa pemimpin dua negara ini untuk bersama-sama duduk berunding untuk berdamai. Bapa, kami hanya memohon kepadamu, kiranya dua pemimpin ini boleh bersatu hati dan membawa perdamaian. Tuhan, kami tahu bahwa peperangan ini hanya membawa derita berkepanjangan, terutama bagi ibu dan anak-anak, dan kehancuran bagi semua aspek kehidupan, ekonomi maupun keberadaan pemerintahan. Tuhan, biarlah kami boleh terus berpegang kepada janji-Mu. Kasihanilah kami, umat-Mu, yang pasti akan terimbas oleh akibat perang ini. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mohon kepadamu, berikan anak-anak-Mu semangat untuk terus berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Walaupun berat, tapi kami percaya bila kita setia dan tekun di dalam iman, kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kami akan menang karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit ataupun sedang berduka, kami juga tidak lupa kiranya Engkau ada di pihak mereka. Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesabaran, karena Kristus selalu memberikan jalan keluar bagi yang memohon kepadanya. Kristus, dengarkanlah doa kami. Kristus, ampunilah kesalahan kami yang kami doakan dalam satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 400. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi